Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah Mentari Arido, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam pembelajaran daring, semoga kalian tetap semangat ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Berdasarkan ayat tersebut, Allah mendahulukan penyebutan indera pendengaran daripada indera penglihatan. Hikmahnya bahwa indera pendengaran lebih banyak manfaatnya dan lebih utama daripada indera penglihatan. Sedangkan akal jauh lebih utama dan bermanfaat dari kedua indera tersebut. Ada beberapa manfaat dan keutamaan indera pendengaran. Yang pertama, indera pendengaran adalah indera yang pertama kali berfungsi ketika manusia lahir dan juga indera yang terakhir yang berfungsi ketika manusia sekarat. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mentalkinkan orang yang sakarat dengan kalimat tauhid. Sebab pada saat itu indera pendengarannya masih berfungsi. Yang kedua, indera pendengaran adalah indera manusia yang tidak pernah istirahat. Strategi setan dalam menggagalkan manusia agar tidak bangun dari tidurnya untuk menunaikan sholat tahajud dan sholat subuh adalah dengan mengencingi telinganya. Setan tidak memilih matanya untuk ditutup terus, sebab setan tahu bahwa menutup pendengaran manusia dengan mengencinginya itu adalah strategi yang jitu. Yang ketiga, indera pendengaran adalah indera yang tidak membutuhkan alat bantu cahaya. Berbeda dengan penglihatan yang tidak akan berfungsi tanpa adanya alat bantu cahaya. Yang keempat, indera pendengaran adalah indera yang paling efektif dalam menyerap ilmu dibandingkan dengan penglihatan. Itulah sebabnya hampir tidak ditemukan orang berilmu karena tuli. Tetapi banyak ditemukan adalah orang yang berilmu sekalipun penglihatannya tidak berfungsi. Inilah hikmah sekaligus menjadi jawaban mengapa tidak ada nabi dan rasul yang tuli. Bahkan menjadi salah satu syarat seorang diangkat menjadi nabi dan rasul adalah tidak tuli. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang indera pendengaran. Kita dapat mendengar karena telinga menangkap bunyi yang merambat melalui udara ke telinga. Kita simak penjelasan berikut yuk. Bunyi adalah energi yang kita dengar. Bunyi dipengaruhi oleh frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Semakin banyak getaran, berarti frekuensi semakin besar, sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Frekuensi adalah banyaknya getaran bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Contoh hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi
antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Contoh hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Beberapa manfaat bunyi ultrasonik antara lain, pada kapal selam dimanfaatkan untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Pada bidang kesehatan, digunakan pada alat USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Bunyi ultrasonik juga digunakan sebagai sensor parkir mobil. Manfaat resonansi untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. Pada alat musik tiup, apabila ditiup, maka kolom udara di dalamnya akan beresonansi. Pada alat musik petik atau gesek, apabila senar digesek atau dipetik, maka getaran menyebabkan udara di dalam kotak beresonansi. Kerugian akibat resonansi antara lain, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Contoh lain adalah getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Berbagai bunyi yang dapat kita dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Kemudian, getaran udara akan sampai ke telinga kita dan telinga kita dapat mendengarnya. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi. Beberapa contoh sumber bunyi adalah pita suara manusia, kendaraan bermotor, garpu tala, dan alat musik. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi juga mengalami penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti karpet, kertas, busa, wol, dan kain. Bunyi juga mengalami pemantulan. Ada dua jenis bunyi pantul, yaitu gema dan gaung. Nah, Soli dan Solihah, demikianlah penjelasan dari Bu Guru Rahma. Semoga kita pandai mensyukuri berbagai nikmat Allah, terutama panca indera, dan lebih utama adalah nikmat pendengaran. Cara mensyukuri nikmat pendengaran adalah dengan banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan panggilan dan seruan orang tua, serta menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu ya! Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.